seolah-olah garage. Happy weekend ya. Meskipun nggak weekend, kita weekend terus aja pokoknya. Pada kesempatan hari ini, di video saya yang kedua ini, saya mau membahas soal nge-gym, Vespa nge-gym ya. Vespa itu kenapa kok teman-teman banyak keluarnya yang nge-gym terus atau nge-gym atau cekep lah atau apa namanya istilahnya di kota kalian masing-masing. Ini pertama-tama sebelum kita bahas lebih lanjut, nge-gym itu apa sih ya? Jadi nge-gym itu pistonnya ini macet ya. Macet itu bisa karena banyak faktor. Nah, faktor-faktor apa saja yang nanti kita akan bahas. Yang jelas nge-gym itu pistonnya itu macet dan nggak bisa bergerak, akhirnya Vespanya langsung berhenti mendadak. Biasanya sih kebanyakan seperti itu. Nah, banyak faktor kenapa Vespa bisa nge-gym. Faktor pertama mungkin dari kolteran ya, kolteran atau huningnya. Huning itu ibaratnya kayak blok ini ya, ini blok ini selesai di kolter. Jadi di kolter itu ibaratnya mau diganti piston baru, kan teman di kolter ke tukang bubut ya. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu ada yang nggak tahu kalau 2 tak itu nggak sama kolterannya sama 4 tak. Jadi kenapa, apa yang membedakan? Jadi yang membedakan itu di sektor bagian bloknya. Nah, untuk motor 2 tak kebanyakan itu kasar ininya. Jadi buat teman-teman apabila sampean mau ngolter itu usahakan mintanya yang kasar aja finishingnya. Soalnya apa? Agar oli sampingnya itu nempel di dinding-dinding silinder ini. Jadi pelumasannya bisa maksimal. Itu ya, itu saran saya. Dan ada juga sih yang kolternya itu minta gilap atau bening, itu juga ada. Cuman itu perlu tukang bubut yang benar-benar pengalaman mengenai 2 tak, karena untuk jenis kolter yang seperti itu kita harus paham betul ketika kita ngolter, kita itu mintanya gapnya berapa. Istilahnya gap itu celahnya ring piston itu minta berapa. Jadi untuk ukurannya itu ada yang 0,4, ada yang 0,6. Jadi beda-beda. Lebih baik kalau saran saya, daripada kalian pusing-pusing, mending kalau kolter itu mintanya yang kasar aja finishingnya, agar tidak terjadi nge-gym itu tadi. Dan faktor yang lainnya itu juga bisa dari pengapian juga. Pengapian bisa kecil, itu juga bisa. Terus kolterannya miring, itu juga bisa. Kolter miring itu juga bisa. Apalagi teman-teman yang suka balap, Vespanya buat kenceng-kencengan, buat top speed, itu nge-gym itu masalah yang serius loh. Jadi jangan sampai masalah nge-gym itu bisa merusak mesin Vespa. Biasanya kalau Vespanya pada kecepatan tinggi terus nge-gym, itu banyak kerusakan yang terjadi di Vespa. Bukan hanya pistonnya saja, bukan hanya per pistonnya saja, tapi krek asnya juga bisa melintir. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Terus buat teman-teman yang mungkin porting di rumah, misal sampean sudah di-porting, tapi sampean itu kolter duluan, jadi sudah di kolter baru di porting akhir. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ketika kalian morting di bagian sini, khususnya di blok yang kalian sentuh pakai piston porting, ini harus dihaluskan dulu, Mas. Soalnya apa? Ini itu tajam. Ini tuh kalau kena pisau porting, ini tuh masuk ke dalam. Akhirnya apa? Per pistonnya ini atau per shakernya ini Mas, menyentuh ini. Natap atau bahasa Indonesianya itu apa ya? Terbentur lah ibaratnya. Nanti bisa
per sekernya ini patah bisa, itu juga mengakibatkan kesalahan yang fatal juga. Terus mungkin dari pistonnya juga bisa. Jadi gini mas, kalau kalian yang pengen kenceng-kencengan atau ibaratnya mau ngejar top speed, ingin menjadi jamaah kuro lah istilahnya ya, kalau saya punya sedikit tips yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang mau ngejar top speed. Pistonnya bisa kita modif. Nah gimana modifnya? Di bagian atas ini, di bawah ini tandokannya perseker ini bisa dikasih lubang. Jadi di bawahnya sini dikasih lubang, di sini juga dikasih lubang kecil aja nggak apa-apa. Mau dikasih 2 atas bawah itu juga bisa, atau 1 aja juga bisa, atau 3 juga bisa, 1, 2, 3 terserah kalian. Yang penting tidak sampai terkena per pistonnya ini ya, per seker. Sorry ya guys, kita lanjut lagi karena tadi ada sedikit gangguan teknis. Tadi sampai mana ya? Oh ya, tips yang kedua selain ini dilubangin. Setelah dilubang di bagian atasnya sini, mungkin teman-teman bisa dikasih seperti seperti lubang, cuman tidak tembus ya, lubangnya cuman kecil-kecil aja, jangan sampai tembus piston. Ini dirata kecil-kecil gitu, kayak contohnya seperti ini. Nah misal ini setelah dilubangin 3 gini, ini bisa kalian porting kecil-kecil rata gini, penuh semua piston ini, pokoknya jangan sampai lubang, cuman di porting kecil-kecil aja ya. Ini biasanya saya pakai mata porting ini buat bikin ruas-ruas kecil begini, namanya apa saya lupa. Kalau di piston tuh ada istilahnya juga, itu insya Allah juga bisa memperpanjang umur piston, dan juga bisa mengatasi ngejim kalian yang mungkin kalian ada keluhan untuk top speed biasanya ngejim, itu juga bisa teratasi pakai itu. Nah selain itu faktor ngejim itu juga disebabkan keiritan juga bisa, karbunya terlalu irit itu juga bisa. Kalau udah terlalu irit gitu ya mbok ya, kalau buat kenceng-kenceng agak diborosin dikit ya toh. Terus apa lagi ya? Oh ya, satu lagi, buat kalian yang suka kebut-kebutan di jalan buat top speed itu ya nggak apa-apa buat top speed, tapi usahakan oli samping tuh jangan yang biasa-biasa ya mas, karena oli samping itu pengaruh banget di pelumasan, itu sangat pengaruh sekali. Apalagi orang yang suka pakai Vespanya itu top speed. Karena apa? Vespa itu mas, bloknya ini dari besi mas, jadi untuk panasnya blok itu lebih lama, dinginnya pun juga lebih lama. Kenapa saya sarankan pakai oli samping yang bagus? Karena itu pengaruh juga, oli samping itu selain melumasi lahar-lahar yang di dalam crankcase, itu juga melumasi piston juga. Ninja pun sama, mau pakai piston Ninja atau King lebih baik dilubangin dulu ya kalau mau buat kebut-kebutan loh. Kalau itu saran saya sih. Ada trik lagi, triknya itu gini, pistonnya ini diamplas mas, ini diamplas terserah sampean pakai bor juga bisa, jadi nanti bikin adaptor sendiri di bor, jadi pistonnya ini muter, sampean tinggal pegang amplas saja juga bisa. Tapi nanti pengaruhnya pistonnya bakal ada suara kemelitik, tapi kalau buat saya itu nggak masalah, yang penting kompresinya masih padat, itu nggak masalah. Mungkin itu tips-tips saya agar motornya tidak ngejim ya. Terus apa lagi ya faktor-faktor ngejim, mungkin menurut saya itu sih. Jangan lupa dicek pengapian juga, karena api kekecilan pun juga bisa menyebabkan ngejim. Biasanya kita capek nyari kenapa bikin ngejim, ternyata dari pengapiannya. Terus ada lagi nih
tips dari saya mungkin ya kalau dipakai silahkan. Ketika motor kalian nge-gym pada waktu dipakai RPM tinggi, sampean sebagai pengendara atau joginya itu harus paham betul kapasitas mesinnya seberapa. Jadi harus pintar-pintar main RPM juga. Misal mesinnya udah kelihatan nggak kuat, ya segera dikopling biar nggak brodol lah istilahnya, biar nggak hancur nanti pistonnya. Soalnya kebanyakan itu udah over terus nge-gym, akhirnya pernya piston ini patah, akhirnya masuk kemana-mana, akhirnya ngerusak mesin. Itu juga bisa. Terus ketika motor kalian nge-gym, lebih baik diam dulu aja, didiamin sampai agak dingin baru diselah lagi. Atau yang lebih baik itu dicopot businya, dimasukin oli dari lubang busi itu juga bisa. Terus diselain sampai bener-bener pistonnya sudah lancar lagi baru dipakai. Itu kalau saran saya. Karena ya itu tadi Mas, jadi bukan banyak faktor nge-gym lah, jadi jangan terpaku pada satu. Mungkin wah kolterannya kurang gimana, wah ini mungkin karbunya, mungkin apanya lah, mungkin bisa dicek semuanya dari apa yang saya jelaskan itu tadi. Ini jadi cuman edukasi ya Mas, jadi bukan saya ini menggurui atau apa, kita belajar bersama di sini. Bila mana saya ada salah, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon komen. Terus saya juga butuh masukan-masukan dari kalian juga mengenai konten-konten saya biar nantinya juga lebih baik. Dan untuk tips saya ini mau dipakai silahkan, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Yang jelas tips dari saya ini bukan yang paling benar ya, tapi siapa tahu berguna waktu kalian di jalan atau kalian lagi membenahi mesin. Mungkin cukup itu saja untuk konten saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga, tekan tombol loncengnya juga jangan lupa ya. Terus untuk teman-teman yang mau komentar soal video saya, masukan dari saya, silahkan, saya sangat terbuka. Jangan lupa juga follow IG saya, nanti saya masukkan di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend lur.